Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang fenomena perilaku konsumen abnormal pasca lockdown COVID 2019. Dalam abstraknya, penelitian ini menjelaskan bahwa setiap pandemi dan lockdown berakhir, pasar konsumen mengalami fenomena balas dendam pembelian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyebab perilaku tersebut dengan menggunakan kerangka SOR atau stimulus organism response dan model TPB atau Theory of Planned Behavior. Data dikumpulkan dari 350 penduduk Shanghai, Tiongkok, dan dianalisis menggunakan model persamaan struktural. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi kelangkaan, kerentaan, serta pengaruh sosial selama lockdown dapat memicu kecemasan, membentuk niat membeli, dan pada akhirnya mendorong perilaku balas dendam pembelian. Secara teoritis, penelitian ini memberikan penjelasan baru tentang perilaku konsumen setelah bencana. Sementara secara praktis hasilnya dapat membantu strategi manajemen untuk menangani kinerja berbelanja pasca lockdown. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap introduction atau latar belakang. Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebar secara global dan memicu serangkaian pembatasan, isolasi, serta kontrol yang mengubah kondisi ekonomi perilaku konsumsi dari masyarakat sekitar. Dampak pandemi tidak hanya bersifat fisik saja, namun tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, dan kepanikan. Ketika pandemi mulai melemah dan kebijakan lockdown dicabut, muncul perubahan perilaku konsumen yang menonjol. Konsumen justru melakukan revenue buying. Perilaku ini dipahami sebagai bentuk kompensasi karena selalu lockdown. Kebutuhan konsumsi masyarakat terbatasi. Setelah larangan dicabut, konsumen berbelanja secara berlebihan untuk menebus kegagalan dalam memenuhi kebutuhan yang lalu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebelumnya itu masyarakat itu tidak bisa membeli barangnya sesuai kemauannya karena ada halangan tadi, yaitu lockdown. Karena sebab dari COVID-19. Setelah pandemi sudah bubar, maka lockdown pun sudah tiada. Maka dari itu masyarakat beramai-ramai untuk membeli barang secara terus-menerus seperti itu. Namun meskipun studi mengenai perilaku belanja akibat pandemi sudah berkembang, penelitian tentang revenue buying ini masih relatif kurang, jadi masih sedikit. Literatur sebelumnya cenderung memfokuskan pada penyebab pada faktor emosi, reaksi psikologis, misalnya depresi, marah, takut, dan kecemasan sebagai pendorong utama perilaku. Meskipun perspektif emosi memberi penjelasan yang kuat, introduction menegaskan adanya keterbatasan. Penelitian sebelumnya terlalu menekankan faktor emosional dan kurang memberikan ruang bagi pertimbangan faktor rasional yang berhubungan dengan niat, kontrol, dan perilaku konsumen. Oleh karena itu, penilaian ini berupaya melengkapi celah tersebut dengan menggabungkan antara dua teori, yaitu teori SOR atau SOR, kepanjangannya adalah Stimulus Organism Response, dan TPB, yaitu Theory of Planned Behavior. Nah, dapat dijelaskan dalam kedua teori ini. Yang pertama ada teori SOR atau Stimulus Organism Response, yaitu digunakan untuk menjelaskan bagaimana stimulus dari lockdown menghadapi kondisi internal konsumen, misalnya kecemasan, yang kemudian mendorong respon perilaku revenue buying. Baik, kali ini kita akan membahas tinjauan literatur dalam jurnal SOR nomor 5. Literatur menyoroti bahwa revenue buying merupakan respons kompensatoris terhadap pembatasan konsumsi selama lockdown, dipicu oleh emosi negatif seperti kecemasan, distres, dan hedonisme, serta faktor sosial seperti pengaruh media dan norma sosial. Studi sebelumnya seperti dari Gupta dan Mukherjee tahun 2000 dan Park tahun 2022 menekankan peran psikologis seperti Regentes Theory dan Retail Therapy, tetapi kurang membahas faktor rasional, sehingga integrasi SOR
TPB diusulkan untuk menjelaskan bagaimana stimulus lockdown mempengaruhi kecemasan atau ANX dan perceived behavior control, yang selanjutnya membentuk niat dan perilaku revenge bullying. Maka daripada itu, untuk kesimpulan yang ada pada tinjauan literatur bahwa revenge bullying muncul sebagai perilaku konsumsi abnormal pasca lockdown, di mana stimulus eksternal seperti persepsi kelangkaan atau PSC, kerentanan PSU, pengaruh sosial SIN, distress DIS, hedonisme HED, dan norma sosial SNO memicu proses internal berupa kecemasan dan pengendalian perilaku yang dirasakan, akhirnya menghasilkan niat belanja berlebih dan tindakan aktual. Pendekatan gabungan SOR dan TPB melengkapi kekurangan studi sebelumnya yang berfokus pada emosi irasional dengan menambahkan elemen rasional seperti PBC yang memiliki pengaruh kuat terhadap niat dan perilaku revenge bullying. Secara keseluruhan, literatur ini memperkaya pemahaman tentang perilaku konsumen pasca bencana mendadak, menawarkan kerangka komprehensif untuk strategi manajemen pemasaran dan kebijakan pemulihan ekonomi. Oke, selanjutnya adalah teori SOR dan TPB pada jurnal ini. Teori SOR ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh stimulus eksternal yang memicu proses internal seperti emosi dan kognisi, kemudian menghasilkan respon berupa tindakan. Dalam penelitian ini, stimulus seperti lockdown dan kelangkaan barang dapat memicu kecemasan yang akhirnya mendorong perilaku revenge bullying. Sementara itu, Theory of Planned Behavior atau TPB itu menjelaskan bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap, norma sosial, dan perceived behavioral control. Dalam konteks ini, kontrol diri dan niat membeli menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku konsumsi. Kombinasi kedua teori ini memberikan pemahaman bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor emosional dan rasional secara bersamaan. Baik, yang selanjutnya ada hipotesis. Nah, di dalam jurnal ini ada 10 hipotesis. Hipotesis yang pertama menghasilkan bahwa persepsi kerentanan berpengaruh positif terhadap kecemasan. Kemudian, hipotesis yang kedua ada persepsi kelangkaan berpengaruh positif terhadap kecemasan. Kemudian, hipotesis yang ketiga, persepsi sosial berpengaruh positif terhadap kecemasan. Kemudian, hipotesis yang keempat ada distress atau tekanan atau stres itu berpengaruh positif terhadap behavioral control. Nah, selanjutnya hipotesis yang kelima yaitu hedonisme berpengaruh positif terhadap behavioral control. Kemudian, hipotesis yang keenam, norma sosial berpengaruh positif terhadap behavioral control. Selanjutnya, hipotesis yang ketujuh ada kecemasan berpengaruh positif terhadap niat melakukan revenge buying. Nah, hipotesis yang kedelapan ada perceived control berpengaruh positif terhadap niat melakukan revenge buying. Selanjutnya, hipotesis yang kesembilan yaitu perceived control berpengaruh positif terhadap niat melakukan revenge buying, sama seperti di hipotesis 8. Kemudian yang terakhir, hipotesis yang ke-10, niat melakukan revenge buying berpengaruh positif terhadap perilaku revenge buying. Oke, yang selanjutnya adalah bagian metodologi. Nah, pada bagian ini, penelitian ini menggunakan metode struktural equation modeling atau SEM untuk menguji hubungan antar variabel dalam model SOR dan TPB karena mampu menganalisis variabel laten dan meminimalkan kesalahan pengukuran. Data dikumpulkan melalui kuesioner online yang disusun berdasarkan indikator dari penelitian yang sebelumnya dengan skala Likert 1 sampai 7. Nah, di kuesioner ini
terdiri dari 3 bagian, yaitu penjelasan penelitian, pernyataan variabel penelitian, data demografis responden. Sampel diperoleh sebanyak 400 responden melalui survei online selama 14 hari dengan penyaringan data untuk memastikan validitas jawaban. Di analisis data ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu confirmatory factor analysis atau CVA untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, serta menganalisis model struktural untuk menguji hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Penelitian dalam jurnal ini membahas tentang fenomena revenge buying, yaitu perilaku berbelanja berlebihan atau balas dendam konsumsi yang dilakukan orang-orang setelah pembatasan lockdown COVID-19 dicabut. Bayangkan saja, selama lockdown orang tidak bisa keluar berbelanja sesuka hati karena tokonya tutup, barangnya langka, dan ada aturan yang sangat ketat. Begitu aturannya dicabut, banyak yang langsung boros berbelanja untuk mengganti rugi waktu yang telah hilang, agar bisa meredakan stres dan normal kembali. Studi ini dilakukan di Shanghai, Cina pada Juni 2022, tepat setelah lockdown kota itu berakhir, dengan menganalisis data dari 400 orang yang kebanyakan perempuan usia 20-29 tahun. Model teori yang digunakan, peneliti menggunakan 2 teori utama agar penjelasan lengkap. Yang pertama ada SOR, Stimulus Organs Response, seperti rantai reaksi. Stimulus adalah pemicu luar seperti lockdown yang bikin orang cemas. Yang selanjutnya ada organs, adalah proses dalam diri seperti perasaan takut atau kehilangan kendali. Yang selanjutnya respons adalah tindakan akhir yang memicu belanja berlebihan. Yang kedua adalah TPB, yaitu Theory of Planned Behavior, yaitu menambahkan sisi rasional, bukan hanya emosi, tetapi juga Perceived Behavior Control atau PCB. Rasa percaya diri seseorang bisa mengendalikan belanja dan norma sosial yang mendorong orang, seperti ikut-ikutan atau juga disebut FOMO. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari jurnal ini. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa rapid buying merupakan perilaku konsumsi yang muncul akibat dampak pembatasan selama masa lockdown. Kondisi tersebut memicu emosi negatif, terutama kecemasan yang mendorong individu untuk melakukan pembelian sebagai bentuk pelampiasan. Selain faktor emosional, terdapat pula faktor rasional yang perceived behavioral control yang memengaruhi sejauh mana individu merasa mampu dan memiliki kesempatan untuk membeli. Faktor ini bahkan memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam membentuk niat membeli. Pada akhirnya, niat membeli yang terbentuk dari kedua faktor tersebut mendorong terjadinya perilaku rapid buying sebagai upaya individu untuk mengurangi tekanan psikologis sekaligus mengembalikan rasa kontrol setelah masa pembatasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.